Halo. Mas, ora. Terus gitu aja. Jadi oleh kok Mas. Oleh iki kudu ngono. Wes. Isane nek Utawa nang Facebook gak nang Facebook iso live streaming iso. Tapi kan tidak bisa di-download. Nah, iso nek aku sing download iso. Live streaming nang Facebook gue nek lambung, misalnya sak jam iso di-download kan aplikasine. Malam ini kita menunya O2. Oh, dua. Katanya Mas Ali menambah kehangatan. Ya, Menambah proteinnya stamina. tinggi, menambah stamina. Nah, di cuaca apa ini musim berdiding ya, musim berdiding ini cocok misalnya mengkonsumsi 02. Ini memang protein tinggi juga. Kalau yang memiliki asam urat atau kolesterol dulu ya hati-hati saja. Tapi kalau kita masih muda, oh los Dol. dol. Nah, Nah, kalau saya ini menunya ini apa Mas Ali sini? kepala belencing. Kepala ikan belincing. Nek ora ngerti belencing basane iwak, basane terkenal jenenge Tinggal tulang. ikan mubara. Ikan mubara jenenge belencing. Ikan barang muda. Itu. Ikan barang muda. Barang muda. Nah, malam ini temanya serius tapi santai atau sersan. Nah, terkait apa ini Apa? sambil makan-makan Iki Apa ini? teman. membahas masalah Wah, pitik. Tak sandep. dunia iwak pitik. Ayam, tapi bukan ayam goreng, bukan juga ayam bakar, Tapi ayam kampus. bukan ayam kampus. Mbak Copela dapat salam. Ayam kampus. Kampus ayam. Kampus ayam Copela. Halo Mbak Copela. Jane rencana kan sesuk nek apa etalase kecil kuwi saka peternakan perikanane wis siap. Ono terus ono. Jadi terus di ngevlog di video luwih apik, tapi kan Nggak. belum jadi. Sini Terkait- sama nek kayu terkait- di mana Mas? Hah? Beli kayu. 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 Jauh. Nang kono. Ayo kira-kira jarak 3 kilo. 3 kilo wis enak. Oke. Kayu reng, kayu sok ngono. Sekitar 3 kilo. Selfie dulu, selfie dulu. Anu jaraan. Kita selfie ya. Oke, selfie dulu. Reng. Ya. Posting Facebook. Ya silahkan diposting di sambil makan sih. Enak itu loh, ini apa-apa enak. Enggak apa-apa aku Mas yakin. Posting Facebook. Ngokot, oke. Lah fotomu sampai kulo, Bet. Iya. Sip. Posting Facebook. Ini mau koprek-koprek HP-nya Ji ya. Siapa dia? Siapa ya? HP-nya tetep di sini. Bakulan. Lodo. Di sini anu Waduh. live streaming Facebook bakulan kabeh. Angger buka bakulan kabeh saiki bener memang. Jadi media sosial ini ya salah satunya untuk bisnis mas ini kudu pinter-pinter. Aku iso ya paling nge-vlog ya. Iso gampang. Oh, aslinya sampai ini masih muda terus peluangnya untuk anu channeling ini ini luwih oke. Dukung ya teman-teman, saya mau nge-vlog. Nah, tak dukung. Dukung mohon bantuannya. Mondo astu. Nah kita wis duwe akun tinggal dikembang. Sama aku tuh. Nah, Akun YouTube heeh. orang gue. Makanya jadi siapa? Komposer. Tulisannya jadi siapa kan? Ini untuk aku mas. Aji loh. Sehingga ini ISIS ini gitu. Tuh.
Sampean subscribe Oh, enak jerone to. Enak video nih jerone. ora enek. Cuma dulu nih. pas subscribe kayak iki Ya panan lho Dit, email lho Dit. oh. Kan sing subscribe kan ketara. Ya aku punya akun YouTube. Udah pernah Pernah saya aktif. Wis mati banyune? Wes. Ya, engko diuripne. Sampeyan misuh nang kene lho. Misuh nang sebelah kene. Kene kan enek. Ora apa-apa beres tak uripne. Apa jenenge? Endi ya kok enek dede iki. Mriki musim apa? Musim adem. Bulan. Aduh wae. Maksudnya iwak yang dulu bentuk. Wak metu. Betul. Apa? Yo, ono. Waduh, wae. Terus layur ya metu. Terus biasanya udah wong Lek kencing apa gurita barang itu ngerai kaya wong omahan berarti jolo Mas. Wong jaring. ketangkep wong jaring berarti. Oh, ketangkep wong jaring. Sing makane Barang dipilah. dipilah. Iwak. Kan biasanya nek sing melaut ki patang dina mulai lagi mulai nek sing seminggu sekali pulang ya nek kapal-kapal gede-gede. Lek cilik-cilik pesantren yang KPI kan tiap hari. Lagi budal ngono paling budal sore mulai bengi mulai esok. Kudu jam 8 jam. Lek kapal gede ini bersandarin di mana? Neng laut Bu. Di tengah. Oh, biasanya ya Tengah minggir. jangkar sering jangkar kok enggak tahu. Nah, wis kayak takon-takono. Apa live Facebook ya? Ora usah wis aja nang Facebook secara langsung kok ndak terus nek oke sing takon repot. Yo jane ora apa-apa ning niki ning Facebookmu akunmu. Kira-kira akunmu channel-e oke ora? Maksudnya kira-kira nek misalnya live streaming sing delok kira-kira oke ora? Enggak, aduh. Aku nek jajal live streaming ngono mesti ana sing delok tapi kan ora tak respon. Motivasi. Grupku tua-tua. Motivasi apa? Live motivasi yo. Aku live motivasi toh. Motivasi apa sih? Motivasi bab motivasi Coba jamu ayo. lah ya motivasi apa? Ternak ayam. Ya, malam ini kita akan berbicara mengenai masalah ayam. Ya. Terutama cara budidaya ayam. Bagaimana Mas Ali? Kan ini kebetulan Mas Ali adalah salah satu mitra kita. Dia beternak ayam. Dia bermitra ayam kampung. Seperti itu. Terus ya ini malam ini tadi Ya. rencana kita sama Aji mau tanya-tanya tentang cara ternaknya seperti apa, kok tingkat mortalitasnya itu sangat sedikit seperti itu. Oh, Gimana Mas Ali? Silahkan. dari DOC itu tingkat kematiannya kalau bisa ditekan 0% gitu ya. Oh iya, di bawah 5%. Di bawah 5%. Nah kebetulan DOC yang kita datangkan kemarin itu sebetulnya sudah datang malam. Padahal kalau datang malam itu rentan dengan Resiko. dan beresiko. Akan tetapi bisa sampai lihat sendiri bahwa sampai hampir 2 minggu ini DOC yang kita datangkan malam hari 0, tidak ada kematian. 0%. Nah kematiannya 0%. Sampai umur berapa? Sampai hari ini sekitar hampir 2 minggu. Oh, 2 minggu. Itu 0%. Jadi 2 minggu itu tingkat kematian masih 0. Nah, ini sebetulnya resepnya sederhana. Ini dari pengalaman saya 11 tahun yang lalu. Itu saya juga sebelum ini kan saya juga iseng-iseng punya ternak ayam. Tapi kalau dulu kan ayam
ayam bangkok ya. Oh, ayam bangkok. Cuma intensitas apa namanya sekitar 300-an. Nah begitu DOC datang itu sebelum kita belum ngomong masalah DOC atau kita datangkan apa anakan dulu ya. Yang terpenting kandangnya kita siapkan dulu, tempat untuk kandang DOC-nya itu kita siapkan dulu dengan standar, misalnya kita mau butuh yang oh ini nanti untuk 50 ekor, ini 50 DOC, ini ukurannya berapa standarnya. Terus untuk yang 100 ekor misalnya kita datangkan 100 DOC itu ukurannya berapa. Nah kalau di YouTube itu kan banyak, di channel-channel tutorial banyak. Biasanya kandangnya itu rata-rata kan kegedean. Oh, terlalu besar. Nah, terlalu besar. Gerak ayam itu juga terlalu, ini juga sebetulnya tidak bagus sebetulnya ya. Ya tetap ada itu dikecilkan. Misalnya biar hangat. Terus lampu yang biasanya pakai lampu 60 watt atau 100 watt. Ini bisa menghemat listrik. Pakai lampu 5 watt atau 10 watt cukup. Ini gitu. Pakai lampu dop ya, lampu yang ini dop, bukan LED tapi pakai lampu dop. Ini sebenarnya dipakein lampu dop itu 1 atau 2 minggu cukup. Dengan kondisi intensitas yang penting di box itu hangat. Oh iya. Kalau gini Mas Ali, kan biasanya yang menonton ini kan tanya ukurannya berapa Mas untuk ukurannya yang saya buat itu, ukurannya tingginya itu dengan kapasitas ayam 100 ya. Tingginya 100 ekor. 50 cm. Jadi untuk tinggi 50 cm, panjangnya itu ibaratnya di box ya. Ibaratnya di box 1,2 meter. Panjangnya 1,2 meter. 1,2 meter, tingginya 50 cm. Tingginya, lebarnya 52. Jadi untuk panjang 120, ya. Lebarnya 50 cm. 52 cm. Iya, 52, tingginya 50 cm. Ya. Seperti itu. Ya. Jadi ibarat misalnya dibuat. Tapi ini box ya, ini jadi box ya. Iya, jadi box. Nah, box pakai triplek saja. Pakai triplek bisa, terus atasnya ditutup. Yang penting ada celahnya sedikit. Ada celahnya sedikit. Nah, ayamnya napas mati. Dan itu Mas Ali, untuk masa di box itu berapa lama, berapa hari? Itu sebetulnya kalau di box yang ukuran seperti itu, ya. 2 minggu harus pindah. 2 minggu harus pindah. Pindah, makanya tak siapkan. Berarti semakin lebar, semakin besar ayamnya semakin ya, lebar yang dilebarkan. Ya, yang ruangannya. Ini 2 minggu harus dipindah di box yang kedua. Nanti kalau box yang kedua usahakan alasnya sudah pakai streaming tipis itu. Kalau sekarang kan alasnya masih pakai triplek semua, dari tertutup. Kalau siang bisa dibuka untuk biar sirkulasi udara selama siang, ini dibuka terus. Kalau malam memang ditutup. Lampunya dimatikan juga. Lampunya dihidupkan. Oh, dihidupkan. Dihidupkan terus. Nah, caranya ini teleknya itu dibersihkan 2 atau 3 hari sekali tidak apa-apa. Oh, berarti kotorannya ayam itu ketika dia dikasih ditutupi merang, sekam. Enggak usah, udah triplek itu aja. Oh, kotorannya dibersihkan. Ya dibersihkan. Oh, itu kan cukup. Ada katanya peternak yang ternak-ternak yang orang-orang yang belum tahu kan kotorannya kadang didiamkan, nggak boleh dibersihkan dong. Nah kan kadang ada yang seperti itu, katanya cukup dikasih merang. Padahal kalau seperti itu sebenarnya kurang baik ya Mas. Kelembaban itu juga mempengaruhi karena bakteri. Jelas ada bakteri tidak baik, bakteri jahat yang jelas ya. Gitu ya. Oke. Ini harus dibersihkan. Jadi kandang harus bersih ya. Ini misalnya kalau kandangnya harus steril. Iya, dibersihkan. Sebetulnya sebelum DOC datang, ini harus disemprot desinfektan dulu. Kandangnya. Iya. Nah, setelah disemprot desinfektan 2 atau 3 hari, anak ayam didatangkan. Udah istilahnya ubur ini ya lampu ya tempat minum, tempat makan kita siapkan, dan tentu makanan yang biasanya pakai 5-11 yang biasa saja. Untuk menambah daya tahan tubuh Mas Ali itu ada tambahan vitamin atau tambahan
komposisi kameranya anu yo lain. ber no dikei lampu anu Orang megane kuwi cahaya lho. anu dikei Oh, dikei lampu sing bunder kae parane Bisa. TikTokan ya TikTokan kan dia ngono lek kameranya itu wis mendukung asine Iso. Lagi kan otomatis pencahayaan toh. Jadi gini, terkait nutrisi atau vitamin untuk ayam ini juga mempengaruhi cuaca juga. Gitu. Jadi mempengaruhi cuaca. Nanti sewaktu-waktu bisa disyuting pada saat DOC datang, terus umur 1 minggu atau 2 minggu kita nanti umur 1 bulan bagaimana bisa nanti nanti bisa masuk channelnya Mas boleh. Mustafa apa Jadi, channelnya Mas Channelnya Ali Mustafa Official. Ditunggu loh ya guys ya. Jangan lupa Subscribe, like, and comment. Nah, untuk makanan atau nutrisi ayam ini makanannya tetap pakai 5-11 dulu pada saat DOC ini sampai mungkin 1 bulan ya. Tetap pakai. Nah, kalau untuk spekulasi ataupun ini bukan spekulasi tapi kita di kondisi saat ini karena pakan itu mahal, nanti akan saya ajari untuk membuat fermentasi atau untuk makan ayam yang tercukupi antara protein, karbohidrat, sebenarnya nutrisi ayam itu tercukupi, baik itu mineralnya juga tercukupi. Ini secara fermentasi ini ada caranya. Jadi pakai limbah apa nanti saya ajarkan. Tidak sembarang limbah loh, ada limbah sayuran apa ini untuk mencukupi zat besinya, misalnya sayuran apa ini untuk mencukupi mineralnya. Ini juga sebelumnya ada, nanti di season berikutnya akan saya sampaikan. Nah, yang terpenting pada saat DOC atau ayam yang rentan kematian itu kan umur 0, umur 1 hari sampai umur 2 minggu itu kan rentan kematian. Paling rawan ya Mas. Paling rawan itu. Nah, usahakan tetap pada saat di box itu selalu hangat dan selalu terkontrol. Sebetulnya ada yang lebih canggih, biasanya dipasangi termometer, tapi tidak perlu sebetulnya. Kalau yang penting hangat, dipasangi termometer auto start ya, auto start itu sekitar 38. iya 38 derajat ya, 38, 40 tidak masalah. Itu selalu hangat. Tapi yang terpenting itu diminumnya juga. Ini rahasia. nanti seperti ini bisa Bisa. Nah, kalau saya jadi seperti ini loh silakan di sulap ada cahayanya benar-benar seperti itu. Nah, kurang lebih seperti itu. Terus lagi seperti ini. Nah, untuk tempat makan minumnya seperti itu sudah benar. Yang terpenting nanti di resep minumnya. Jadi kalau resep minumnya ini ayam kalau misalnya datang malam hari, Ya. jangan langsung dikasih vitamin. Oh gitu lah, apa Mas Ali? Peternak itu biasanya ngasih DOC waktu datang biasanya air gula, yang manis-manis. Katanya untuk dehidrasi yang di perjalanan itu biar terobati gitu. Nah, orang kalau kelebihan gula jadi sakit. Kencing manis ayam. Makanya itu orang kelebihan jangan dikasih itu. Kalau kita dari perjalanan jauh itu pasti capek. Iya. Nah, suhu tubuh pasti juga bisa naik bisa turun. Nah, agar tidak terjadi demam dan memicu sakit, dikasih namanya paracetamol cair. Silakan beli paracetamol di apotek yang cair harga 6.000 atau yang 7.000 atau mungkin ada yang 5.000. Ini paracetamol cair. Cukup 1 botol paracetamol yang harga 7.000 ini untuk satu tempat minum. Satu wadah itu. Satu Berapa wadah, ya. literan Mas? Satu Yang wadah berapa liter? ukuran yang paling gede itu berapa itu? Sekitar 5 liter. Nah, itu bisa, itu 1 box atau yang Ini 3 ukuran liter yang 3 paling liter. besar. 3 liter itu. Nah, 3 liter itu
satu botol itu dikasihkan ya dicampur dengan air mineral, misalnya air. Berarti Mas, ketika ayam datang itu dikasih paracetamol ben ayamnya nggak stres. Bukan masalah tidak stres, Nggak panas. tidak ada demam karena nggak ada paracetamol demam. pada dasarnya kalau untuk manusia kan untuk mengatasi apa, Anti nyeri. anti nyeri juga, anti inflamasi. Inflamasi. Ya. Perilakunya sama pada ayam, cuma kan dosisnya beda. Dosisnya lebih Nah, kecil. Belinya bukan kok beli paracetamol untuk ayam, nggak bakal apoteknya gumun. Pokoknya beli paracetamol anak-anak itu saja. Beli paracetamol untuk anak-anak. Udah kita bawa pulang, nanti anak ayam itu datang udah kasih minum itu. Ini yang paling rentan itu apabila kan anak ayam itu datangnya malam hari, karena langsung dikasih paracetamol. Setelah dikasih paracetamol pada hari pertama, hari kedua baru dikasih vitamin. Nah vitaminnya bukan, nggak usah pakai itu, kita buat sendiri saja. Itu vitaminnya memang ada gulanya, tapi cukup misalnya untuk ayam 100 ini cukup 1 sendok Gula pasir. Ya gula pasir. Nah itu kita rebus dulu kunyit sekitar segini ya, Kunir. Ya kunir sekitar 6 cm. Kunir ya. Nah kunir sama jahe sekitar 6 cm kita geprek, kita rebus sekitar air 3 liter, kasih gula 2 sendok. Udah. Untuk air minumnya itu apa harus air matang apa langsung? Kalau saya pakai air matang, tidak pakai air mentah. Kita perilakunya ya masak. Soalnya air mentah itu banyak bakterinya. Nah makanya saya bilang airnya harus air matang dan airnya itu tetap saya rebus sampai mendidih. Ya. Pakai air galon nggak bisa. Boleh pakai air galon, Boleh. murah cuma 4.000 atau 5.000. Karena saya sendiri pakai air galon. Nah itu saya sendiri pakai air galon untuk makan untuk minum ayam. Nah salah satu tip itu yang saya lakukan 11 tahun yang lalu dan saya aplikasikan kali ini pun tetap hasilnya sampai 2 minggu ini. DOC itu tingkat kematiannya 0%. 0%. Sip. Nah, Nah, ini salah satu. Dan ini aplikasi ini memang kalau kita cari di YouTube belum ada. Ini beda. Rata-rata itu saya tidak tahu itu. Sekilas. Ya. Jadi kalau kita nonton di YouTube itu ilmunya nggak dibuka seperti saat Tidak ini. dibuka semua. Iya, jadi Ini saya buka semua. ilmunya dibuka sama Mas Ali dan dia sudah ahlinya, dan kebetulan juga Mas Ali itu adalah pakar herbal. Banyak penghargaan dari dia. Wah, Herbal Itu saya tidak perlu dibahas. Yang jelas pengalaman saya waktu itu saya ternak ayam itu awalnya kan ayam bangkok ya. Ayam bangkok itu misalnya ya cuma memang pakai herbal. Jadi di rumah kita sedia bumbu dapur saja, yang jelas pasti punya kunyit, punya temulawak, jahe, udah. Berarti tadi kunyit atau kunir, Kunir. terus jahe, Iya. tambah temulawak. Temulawaknya nanti. Temulawaknya nanti kalau sudah umur 1 bulan. Oh, Nah, jadi gini. temulawaknya 1 bulan. Yang pertama, ketika ayam itu usianya 0, maksudnya baru 0 datang sampai 1 bulan. 1 bulan. Ini rahasianya jangan dikasih temulawak. Oh, berarti kunyit, Nah, terus jahe jahe udah sama gula. sama gula. Sedikit saja Sampai umur 1 bulan. sama umur 1 bulan. Kenapa? Ini ada rahasia. Ini rahasia anatomi tubuh. Bukan cuma tubuh manusia loh, ini tubuh ayam juga. Dan ini salah satu tip untuk menghemat pakan nantinya. Oh, nah gitu. Jadi gini, saya kasih tahu ini tipsnya. Pada saat ayam usia 0 sampai 1 bulan, itu kan kita kasih sentrat biasanya. Orang yang tidak berani sampai umur 3 bulan itu disentrat terus. Padahal sebetulnya nanti tidak usah pakai sentrat, itu tetap pengembuhan tetap berhasil maksimal. Caranya gini, pada saat umur 3 minggu kita harus bisa membuat fermentasi untuk dicampurkan dengan sentrat tersebut untuk kasih makan. Jadi umur 3 minggu ayam itu sudah dilatih makanan baru. Jangan kasih sentrat terus, boros. Dan nanti telake ngambune yo ora enak nek sentrat terus.
Nah, umur 3 minggu harus ada makanan alternatif untuk ayam. Makanan alternatif bikin sendiri, lebih murah dan ini menekan biaya, sangat bisa ditekan. Jadi nanti keuntungannya juga mungkin bisa berkali-kali lipat. Nah, setelah ada perubahan dari 1 minggu itu kan dirubah ya makanannya kan sudah ada campurannya ya. Misalnya 50% sentrat dan 50% fermentasi. Fermentasi. Nah itu nanti fermentasi di tahap berikutnya baru saya kasih sekarang di video ini kalau belajar kan gini ya, misalnya 1 botol ini masuk dituangin langsung dulu semua nanti enggak bingung. Jadi ini yang pokok-pokoknya dulu. Nah, tahapan umur 1 bulan itu baru dikasih temulawak. Ini maksudnya apa? Temulawak itu sifatnya untuk membenahi fungsi organ lambung, hati, pencernaan. Manusia, lambung. Manusia juga fungsi hati. Hati. Kurkuminnya itu untuk fungsi hati. Nah, kalau anak-anak itu nafsu makan berkurang, dikasih apa? Temulawak, kurkumin toh. Iya. Nah, sama. Pada saat perubahan makanan, biasanya ayam ini kaget. Weh, kok pangan aku biasanya sentrat, kok ada digoyong ini. Biasanya kaget loh. Mau nediwal kok malah sego. Nah, Pizza. Untuk meningkatkan nafsu makan ayam digerejek. Nah, kan piye caranya berlemu dengan makanan fermentasi itu ya. Iya. Untuk meningkatkan nafsu makan ayam itu pada saat di bulan kedua. Ini nafsu makan ayam harus ditingkatkan untuk mempercepat proses pembuahan di pada bulan Tahap transisi. ya transisi itu dikasih. Jadi menune minuman harus ada temulawak, kunir sama jahe. Udah, pokoknya temulawak, kunir, jahe. Temulawaknya agak lebih ya. Tuh. Nah itu untuk apa? Nafsu makan ayam itu nambah. Terus ayam sudah terbiasa makan fermentasi. Itu rahasianya seperti itu. Jadi, Itu sampai panen berarti. sampai panen tetap dikasih temulawak. Jadi temulawak, jahe, kunir. Temulawak langsung blender. Nggak usah, dikeprek saja terus direbus. Tiga-tiganya itu direbus, air mendidih. Air mendidih. Iya sampai air diambil mendidih, airnya. ya, diambil airnya. Oh. Airnya dikasih minum 1 hari, kasih itu. Berarti airnya dikasih di minumannya bukan di Iya. makannya. Dan iya di minumannya, Di minumannya. bukan di makanannya. Oh, gitu. Oke. Kalau makanannya ya tetap nanti makanannya fermentasi. Fermentasi. Memang ada tuh yang dikasih ke makanannya. Rasanya Kan gini ya, ayam itu dibiasakan untuk minumnya kan dari kecil sudah dipisah. Terus 1, kedua kebiasaan ayam sudah dari kecil itu sudah pencahayaan terkunci. minum jamu tersebut itu kan tidak kaget. Nah, jadi tidak usah perlu disuntik vaksin dan sebagainya, tidak perlu. Berarti di kandang belakang itu tanpa vaksin ya? Tanpa vaksin. Tapi herbal masuk semua. Herbal masuk semua, pakar herbal. Jadi corona aman tanpa vaksin. Tanpa vaksin. Kalau Ya cuma temulawak, jahe, kunir. Bisa pakai serai, seger-segernya pakai serai bisa. Makanya saya bilang flu burung itu bisa diatasi dengan hanya herbal. Dan ini sudah termasuk corona juga. bisa. Lu apa ini? Virus gopir dia mau Dan kita sebetulnya kalau ngomong-ngomong masalah corona ini imbasnya itu. Kalau imbas untuk alam ini baik. Alam menjadi baik kan, tapi untuk manusia hasilnya remuk perekonomian kok. Dan ini saya sampaikan bahwa sebetulnya kalau
kondisi pandemi saat ini sudah dibuka new normal, itu bukan berarti new normal terus bebas, itu enggak loh. Tambah. Kebijakan pemerintah new normal ini ngerti lah sebabnya. Nutupi Orang Oh. kebijakan new normal ini adalah kebijakan terkait perekonomian masyarakat. Nek ora dibuka normalnya sih Ekonomi ini langsung. begitu new normal itu, tapi tetap pandemi tetap jalan. Jadi istilahnya lambine Mas Ali. istilahnya dari pemerintah itu yang di lain sisi itu ngegas untuk tetap ekonomi jalan, itu gas ya. Remnya ya pandemi kuwi. Jadi ya ngegas ya ngerem. Jadi intinya apa, kita dalam perjalanan harus selalu hati-hati. Sesuai protokol saja. Nah ini ngomong lagi terkait ayam seperti itu, sebetulnya tidak perlu vaksin ya ini. Kalau yang saya alami dulu itu saya tidak pernah pakai vaksin, hanya memang saya rajin, saya kasih herbal terus makanannya, fermentasi, terus minumannya pakai herbal yang jahe, yang jelas harus sedia jahe, temulawak, kunir. Ini kalau di usia 1 bulan sampai usia 0 sampai 1 bulan ini hanya jahe sama kunir, dikasih gula putih nggak apa-apa. Gula putih 2 sendok ini untuk ayam 100. Nah, nanti kalau ditingkatkan kalau sudah umur 2 bulan sebetulnya tidak perlu pakai gula, cuma kunyit, temulawak, jahe ini. Jadi tanpa gula. Nah, apalagi pada saat musim berdiding kan musim dingin. Musim dingin seperti ini kan rentan penyakit pancaroba ini, bukan cuma ke manusia, ke ayam pun banyak yang kena penyakit. Yang kena aratan namanya, dan insya Allah ini bisa mengatasi aratan. Sebetulnya kalau lingkungannya ini disemprot pakai desinfektan, tapi desinfektan alami saja. Oh bisa. Oh bisa. Ahli herbal. Gak usah beli apa kayak Wipol. Pabrik di Indonesia ini desin kita itu buat desinfektan atau buat antiseptik alami pun bisa. Dari sirih. Dari sirih sama daun sirsak. Nopo sabrang, cara basa Jawane. Ya. Cuma dari sirih sama itu direbus udah buat semprot. Mati. Jangan kebanyakan enggak busuk tuh tapi. Hah? Dicair nih dipakai lama enggak busuk. Ya busuk. Busuk. Oh berarti itu sekali pakai. Oh, pakai. Harus sekali pakai. dihabiskan. Karena saya pernah nyoba setelah lebih dari 1 minggu sudah ada gunanya. Dan itu nyemprot ya jangan dekat ayam. Pada itu harus dibersihkan, semprot. Berarti ayamnya dipindahin dulu. Dipindah apa cuma digeser? Dipindah. Oh dipindah. Iya, ini cacing yang mati ya sampai semprot, kita air rebusan daun sirih sama daun apa nangka sabrang, kalau daun sirsak itu nek disemprot ini cacing mati ya. Oh disemprot terus didiamkan sampai kering. Iya. Baru kering ada ayamnya. Oh, wah. itu. Les ayamnya mati. Ya aja misalnya ayamnya ndak mati, perkembangan ayam ndak bagus karena merusak usus. Pada dasarnya daun sirsak itu kan pestisida. Ini merusak usus. Mau nak ngombe daun sirsak ususnya rusak. Terus ngombe daun sirsak. Merusak usus itu pestisida. Oh, alah. Berarti kulit manggis plus ekstrak siksa elek kaken. Oh iya bahaya. Oh, alah. Gitu. Tapi lek manggis enggak? Kulit manggis enggak. Cuma daun sirsak. Oh, daun sirsak. Itu pestisida. Kalau untuk semprot-semprotan, makanya nanti kita akan belajar peternakan dulu. Setelah peternakan nanti pertanian, nah perikanan nanti nyambung. Nanti ya bisa terbang perkelancangan. Itu juga bisa itu sebetulnya. Dari yang hidup di Daratan, di air, di tanah, sama Di di udara. udara. Lengkap.
Jadi ada unsur multi fungsi ya. Dan itu Segitiga bersinergi lah. empat. jadi ini bisa dulu waktu masih sekolah kita diajari siklus ya. Iya, siklus. Putaran, siklus kehidupan itu seperti itu. Semua itu saling membutuhkan sebetulnya. Simbiosis siklus. Iya kan. Seperti ajiwa Buddha mempelajari ya. Siklus. Siklus itu kayak mau apa? Melankolis mungkin pragmatis. Memori pok ya. Wes. Wes ya. Oh ya wes apa yang disampaikan? Heeh. Apa nih sih sampai nih? Yang saya sampaikan sementara ini dulu terkait dari ya ini tadi jelas ya sekolah DOC sampai umur 2 bulan itu resepnya itu nanti makanan fermentasinya di tahap kedua karena ini kok memorinya tidak kebak dan ini sudah sekitar 35 menit hampir 40 menit jadi ini percakapan yang durasi durasi setengah jam lebih ini semoga bermanfaat bagi yang melihat percakapan ini serius santai dan bisa diaplikasikan. Saya yakin bisa diaplikasikan di peternakan Anda ya. Anda mau beternak secara otodidak belajar dari video ini dan nanti di part berikutnya di tahapan berikutnya ada cara-cara yang lebih detail terkait nanti bagaimana fermentasi yang baik untuk makanan ayam. Nah, terus nanti juga bisa langsung dilihat di video di kandangnya karena malam hari ini kan tidak mungkin ke kandang. Demikian saya sampaikan, semoga bermanfaat dan jangan lupa di subscribe ataupun nanti Like komen. dan komen. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih. See you.